Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B. Pada kali ini kami akan menjelaskan terkait modul ketiga, yaitu terkait kontrol temperatur pada tangki berpengaduk dengan sebuah pemanas dari koil. Pada modul ini, uh, harapan yang uh, dipelajari adalah agar kita bisa mengetahui sistem pengendalian proporsional integral derivatif atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve stream. Nah, pada case-nya, tangki berpengaruh seperti pada gambar digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen tercapai secara homogen di mana tangki dipanaskan dengan steam di sisi coil, digunakan PID controller untuk menekan temperatur dalam tangki untuk manipulasi posisi valve steam. Kemudian ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama, umpan memiliki densitas sebesar 68 pound per feet pangkat 3 dan kapasitas panas CP adalah 0,8 BTU per pound Fahrenheit. Volume cairan dalam tangki dijaga agar tetap konstan pada 120 feet. Kemudian coil terdiri dari pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inci, schedule 4, beratnya adalah 10,8 pound per feet, memiliki kapasitas panas 0,12 BTU eh, per pound Fahrenheit dan diameter luar 4,5 inch. Koefisien transfer panas keseluruhannya yaitu U berdasarkan luas area pada coil dan perkiraannya adalah 2,1 BTU per minute menit feet square Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSI dan dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah panas konstan pada 966 BTU per pound. Dapat juga kita asumsikan bahwa temperatur masuk adalah TI konstan. Selanjutnya, aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet per menit dan temperatur TI-nya adalah 100 derajat Celcius, 100 derajat Fahrenheit, di mana tangki dijaga pada temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan disturbance-nya adalah perubahan laju alur dan juga temperatur dari sebuah umpan, di mana sensor temperatur punya kalibrasi 100 hingga 200 derajat Fahrenheit dan time constant tau S adalah 0,75 menit. Kontrol valve dilancang 100%, over capacity dan eh, perubahan atau loss dari tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan alpha adalah 50, aktuator memiliki time constant tau V sebanyak 0,2 menit. Kemudian dari blok diagram ini eh, terdefinisikan beberapa persamaan terkait neraca energinya sehingga kita dapatkan tau aksen S adalah K1 per tau S plus 1 tau 1 tau T1S ditambah K2 per tau S tambah 1 dikalikan tau S aksen dan sehingga tau S aksennya jadi KW per tau CS tambah 1 kalikan WS tambah 1 per tau S tambah 1 dikalikan tau aksen S. Dan transfer function dari sensor serta transmitternya didefinisikan sebagai tau aksen MS dibagi tau aksen S sama dengan GS yaitu 1 per tau MS ditambah 1. Kemudian transfer function untuk control valve-nya didefinisikan sebagai 1 per tau VS tambah 1. Dan untuk PID controllernya adalah KC dikalikan 1 plus 1 per tau 1S ditambah tau DS. Nah, kira-kira blok diagramnya adalah seperti ini, di mana ini adalah KP, kemudian dari aliran yang masuk kita masukkan SAM, kemudian ada GV, GS, GP, GM, dan juga GD untuk kita didapatkan tau aksen S, di mana untuk ke GDS ini adalah yang masuk adalah TI, sedangkan yang di sini yang masuk adalah T1, ada T. Nah, ada parameter berupa A, tau, CM, tau C, K1, KW, K2, KT, KV, KSP, tau M, dan tau
seperti pada modul. Kemudian dari sini akan kita ubah menjadi sebuah transfer function untuk masuk ke GP. Kemudian dari diagram ini kita sederhanakan bentuknya dari closed loop menjadi open loop. Oke, selanjutnya kita masuk ke MATLAB. Oke, sebelum kita masuk ke MATLAB, kita akan mempelajari terkait penurunan rumusnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk kita mencari GP-nya kita bisa ubah dengan persamaan K2 per tau S per tambah satu dibagi satu min K2 dikalikan tau S plus satu dikali satu per tau CS plus satu sehingga didapat persamaan berikut. Sehingga diagram alirnya bisa disederhanakan menjadi bentuk berikut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur di MATLAB. Oke, selanjutnya kita menggunakan MATLAB. Kita buka terlebih dahulu aplikasi MATLAB. Oke, kemudian kita klik Simulink yang tertera di sini, sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita klik blank model, yang nantinya akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik library browser untuk kita mencari blok diagram, dan kita masukkan satu persatu hingga hasilnya seperti ini. Kita hubungkan antar blok diagram yang nantinya akan seperti ini. Kemudian kita, namun ternyata pada grafik yang tertera di sini tidak ada yang konstan. Maka dari itu kita bisa mengubahnya melalui PID controller. Kita kembali ke blok diagram. Kita klik dua kali pada blok PID. Kemudian kita ganti pada proporsional. Semisal kita ganti 5,5. Lalu kita run. Dan kita cek kembali grafik yang tertera pada scope. Dan hasilnya terdapat konstan di sini. Dan kita cek juga untuk nilai errornya yang tertera pada display di sini, yaitu masih positif. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, di mana tujuan dari modul sudah tertera dengan jelas bahwa dari grafik temperatur pemanasan tangki alir berpengaduk menunjukkan bahwa T di atas 30 detik dari hasil gelombang yang diperoleh mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil. Pada hal seperti ini dapat dikatakan bahwa sistem kontrol berada dalam kondisi under damped, di mana masih berosilasi, sehingga tentu perlu kita tentukan parameter kontrol PID kembali seperti yang dilakukan sebelumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.